Teman-teman, bacaan Alkitab diambil dari Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga." Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Demikianlah bacaan firman Tuhan. Apa yang menjadi perasaan teman-teman ketika sesudah melakukan kesalahan? Pasti ada perasaan malu ya. Kenapa kok gue bodoh banget gitu ngelakuin hal itu? Atau mungkin kita merasa bersalah banget gitu ya, sampai gelisah, nggak bisa tidur, begitu nggak nafsu makan, lalu merasa nggak enak sama orang yang sudah kita sakiti hatinya atau kita kecewakan barangkali. Perasaan yang tidak nyaman itulah yang membuat Yakub lari dari rumah. Kalau kesalahan-kesalahan kecil barangkali ya udahlah ya, kita maklumi, kita minta maaf, udah selesai. Tapi bagaimana kalau kesalahannya fatal, teman-teman? Pasti rasanya ingin ditelan bumi gitu ya, ingin aduh kalau bisa nggak usah muncul deh, hilang begitu. Karena saking malunya, saking mungkin takut, mungkin gelisah, Yakub melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, teman-teman terkasih, kita tahu bagaimana Yakub itu ternyata menipu ayahnya sendiri untuk mendapatkan berkat kesulungan. Ayahnya sudah mulai rabun karena usia tua, tidak bisa melihat dengan jelas. Yakub berpura-pura menjadi Esau, kakaknya, untuk mengambil berkat kesulungan. Nah, teman-teman terkasih, berkat kesulungan bagi orang Yahudi adalah berkat yang sangat spesial. Bisa dibilang itu menjadi privilege bagi anak sulung. Memang Yakub dan Esau adalah anak kembar, tapi karena Esau lahir lebih dahulu, Esau lah yang berhak mendapat hak kesulungan. Meskipun pada kisah sebelumnya Esau mengatakan akan memberikan hak kesulungan bagi Yakub, bagaimanapun juga cara Yakub tidak bisa dibenarkan karena ia menipu ayahnya. Nah, Yakub lari karena ia takut akan kesalahan itu. Ia takut
ayahnya akan murka kepadanya. Ia takut apalagi sama Esau, kakaknya, yang mengancam mau membunuhnya. Di tengah-tengah pelariannya itu, Yakub tidak tahu harus menuju kemana. Hidupnya tak lagi sama. Dalam pelariannya, ia sangat ketakutan. Ia sangat merasa bersalah. Ia gelisah, apalagi ia merasa berdosa kepada Tuhan karena menipu ayahnya. Apalagi demi berkat baginya. Dalam bacaan kita yang tadi kita baca bersama-sama, di ayat 11 dikatakan bahwa Yakub sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Matahari terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Nah, teman-teman terkasih, perhatikan deh situasi Yakub di ayat 11 ini. Dikatakan hari sudah malam, matahari terbenam. Zaman dulu teman-teman tentu belum ada senter ya, belum ada flashlight. Barangkali Yakub tidak sempat membawa obor atau membawa perlengkapan membuat api. Yakub berada di sebuah kegelapan, kedinginan. Maka ini menjadi sebuah gambaran bagaimana Yakub itu dalam kondisi gelap. Dan ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Karena dia diliputi oleh perasaan bersalah. Diliputi oleh ketakutan. Nah, di ayat 11 dikatakan ada kata tempat. Ia sampai di suatu tempat. Menarik. Karena dalam bahasa asli teks Alkitab ini, kata tempat itu dipakai kata makom. Nah, teman-teman, kalau kita dengar kata makom, maka kita akan mengingat nih, ada satu bahasa Indonesia yang juga dekat dengan kata makom, yaitu apa? Makam. Makam, ya, kuburan. Jadi kata makom ini sama artinya dengan makam. Artinya sebuah tempat yang sunyi, tempat yang sepi, tempat yang gelap, tempat yang tidak ada kehidupan sama sekali. Yang ada hanyalah aroma atau hawa kematian. Bisa bayangkan bagaimana teks ini menjelaskan kondisi Yakub. Dia berada di ujung tanduk. Dia berada di tempat asing itu. Dia sendirian menghadapi gelap dan dingin. Apalagi dikatakan ia tidur dengan beralaskan batu sebagai bantal. Mungkin di rumah dia bisa tidur dengan hangat, dengan nyaman. Tapi di situ dia mengalami keterasingan. Ya, ini semakin menegaskan bagaimana Yakub sengsara karena pilihan sendiri. Yakub merasa hancur karena pilihannya sendiri, konsekuensi atas penipuan yang ia lakukan. Tapi teman-teman terkasih, kisah ini tidak berhenti di situ. Kisah kegagalan Yakub tidak berhenti pada kehancuran atau keterasingan hidupnya. Tapi di ayat berikutnya kita tahu bagaimana Yakub kemudian disapa oleh Allah melalui mimpi. Yakub melihat ada tangga yang turun dari surga menuju ke tempat dia berbaring. Dan dia melihat ada malaikat naik turun. Nah, kalau kita melihat tangga itu, maka kita melihat sebuah koneksi, betul ya teman-teman ya, sebuah keterhubungan. Bagaimana Tuhan itu hadir di tengah-tengah situasi makam atau situasi makom yang Yakub alami. Ia tidak terasing ternyata, karena Allah hadir di tempat itu menemani Yakub. Nah, teman-teman terkasih, apa yang menjadi situasi makom kita saat ini? Mungkin di antara kita sedang mengalami yang namanya kegagalan dalam hidup. Kita pernah melakukan sebuah pilihan yang salah. Kita mungkin telah mengecewakan orang tua kita atau mengecewakan sahabat atau orang yang kita kasihi atau orang yang menaruh harapan pada kita. Kita mungkin mengalami situasi putus asa ketika harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Kita mungkin mengalami makom yang dalam situasi yang tidak menguntungkan buat kita. Kita berada pada situasi hidup yang kacau, hidup yang gelisah.
Atau mungkin kita masih diliputi oleh rasa bersalah, berada di titik bawah dan rasanya ingin lari, ingin kabur seperti Yakub. Kita merasa Tuhan jauh dari kita. Kita merasa tidak ada orang yang kini mendukung kita. Kita terdampar di makom kita, di sebuah tempat asing, dingin, kelam, dan tidak ada kehidupan. Apakah kita sungguh-sungguh ditinggalkan? Tidak, teman-teman terkasih. Yakub bersaksi. Dia mengatakan, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Mungkin kita mengira Tuhan meninggalkan kita. Kita mengira Tuhan jauh dari kita. Ternyata tidak. Tuhan tetap berada bersama kita. Mungkin kita berpikir karena kita telah berbuat dosa, berbuat salah, Tuhan tidak mau lagi melihat kita. No. Tuhan tetap melihat kita, memandang kita, bahkan Dia memanggil kita, membuka tangannya untuk mengundang kita dalam pemulihan seperti bapak ya dan anak yang hilang itu. Ketika anaknya pulang, sang bapak justru berlari merangkul tuh anak. Anak itu duduk berlutut dan mengatakan, "Bapak, anggaplah aku menjadi hamba aja." "Oh enggak, engkau anakku yang telah pulang." Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, teman-teman terkasih. Apapun situasi kita. Mungkin orang lain bisa pergi dari kita karena menganggap kita sebagai orang yang membuat masalah. Mungkin orang menganggap bahwa, kamu troublemaker, selalu bikin masalah. Kita ditinggalkan oleh mereka. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu menyertai kita. Hidup kita saat ini mungkin sedang gagal di musim ini. Tapi bukan berarti seluruh hidup kita akan gagal. Itu ya satu babak saja, satu chapter saja. Dan jangan biarkan kegagalan pada yang kita alami itu menjadi akhir dari seluruh kehidupan kita. No. Gagal itu menjadi koma karena Tuhan bersama kita. Karena Tuhan memberi kita kesempatan. Tuhan mengampuni kita. Tuhan memberi kita peluang untuk memperbaiki chapter-chapter berikutnya. Musim-musim berikutnya. Kasih-Nya yang mengampuni kita. Membuat kita mau bangkit lagi. Maka teman-teman terima kasih-Nya. Akui kesalahan kita. Kalau kita berdosa, minta ampun sama Tuhan. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Kasih setia Tuhan yang menyertai kita membuat kita punya kekuatan untuk bangkit lagi, untuk mencoba lagi, untuk menyusun rencana lagi dari awal. Karena Tuhan berjanji untuk menyertai kita sama seperti Tuhan berjanji dengan Yakub. Dia katakan, "Aku tidak akan meninggalkan engkau. Janjiku padamu akan tetap kutepati." Kasih setianya memberi kita kekuatan. Maka teman-teman, jangan takut dan jangan khawatir. Nah, teman-teman terkasih, untuk kita yang mungkin saat ini dalam keadaan yang baik. Nah, teman-teman, untuk kita. Nah, teman-teman terkasih, untuk kita yang saat ini dalam keadaan yang baik, bersyukurlah atas keadaan itu. Saat ini mungkin kita sudah pulih dari pengalaman kita yang merasa bersalah itu. Sudah ada kesempatan yang baru. Maka teman-teman bersaksilah. Jadilah sahabat yang baik bagi teman-teman, bagi orang lain yang sedang mengalami kegagalan. Sapalah mereka dengan kasih. Dengarkanlah cerita mereka. Berempatilah pada mereka. Dan doakan mereka. Justru kita yang sudah mengalami atau melewati masa-masa suram itu, kita bisa menjadi terang bagi mereka. Kita bisa mempersaksikan bagaimana kekuatan Tuhan dan kasih Tuhan bagi mereka. Sehingga melalui kehadiran kita, mereka juga merasakan kehadiran Tuhan. Teman-teman ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kesalahan yang kita buat bukan berarti akhir dari kehidupan kita. Masih ada kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki kesalahan itu. Kita gagal bukan berarti titik dalam kehidupan kita. Itu koma di dalam Tuhan. Kita punya kesempatan untuk meneruskan kehidupan kita. Kasih-Nya
selalu bersama dengan kita. Maka teman-teman terkasih, setiap kita yang telah mengalami kasih Tuhan itu, bagikanlah, saksikanlah kepada orang lain yang saat ini berada dalam makom mereka, agar mereka juga tahu dan merasakan kehadiran Tuhan melalui kehadiran kita. Amin.